Selamat siang untuk kita semua. Saya Yohanes Dika Setio, saya mahasiswa dari UNIK 1 duduk di PGSD kelas 2025 R. Baik, di sini saya akan menayangkan video tentang seorang pria yang protes parkir berbayar di Polda Metro Jaya. Baik, di sini tugas videonya dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari dosen pengampu Pak Stefanus Ivan. Baik, sekian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan video. Bapak punya hak apa? Bapak punya hak apa? Bapak punya hak apa? Gratis kan? Kalian bikin malu lembaga negara. Kamu videoin saya. Laporkan ke Kapolda Belum Frita Alorboy. Panggil Bapak Kapolda. Saya tidak pernah takut. Jangan begitu. Biar kamu lihat muka-muka saya. Ini saya viralkan biar Kapolda copot. Seorang pria dengan nama akun media sosial, Fritz Alorboy, menjadi sorotan publik setelah mengunggah video protesnya di TikTok terkait pungutan parkir di lingkungan Polda Metro Jaya. Dalam rekaman yang dibagikan ulang oleh akun Instagram @volkonoha pada Rabu 3 Desember 2025, Fritz mengaku kesal karena diminta membayar biaya parkir sebesar Rp4.000, padahal ia baru berhenti kurang dari 5 menit. Dalam video tersebut, Fritz mempertanyakan alasan pemberlakuan tarif parkir di area kepolisian yang seharusnya menurutnya tidak membebani masyarakat kecil. Baru 2 menit masuk sudah dikenakan 4.000. Ini adalah permainan kotor, permainan busuk parkiran di Polda Metro Jaya. Masyarakat model begini, ini disusahkan. Model begini. Kalau tidak tertib model oknum parkir model begini nih. Kasih tahu Bapak Kapolda. Kenapa kamu sembunyi? Baru masuk 2 menit diminta 4.000. Nah, bagaimana dengan rakyat kecil yang berjam-jam di sini? Kalian parkir bikin susah. Telepon tuh pimpinan kalian. Jangan begitu. Orang datang di sini ini bukan jalan-jalan. Parkir sudah mahal. Kalian merugikan masyarakat kecil. Ya. Gak parkir tuh, digratiskan aja. Ini lembaga milik negara kok model begini. Tidak boleh. Baru 2 menit langsung dikenakan 4.000 mbaknya nih. Kamu panggil Polda semua turun ke sini. Jangan begitu. Kalian merugikan masyarakat loh. Saya parkir bikin antri. Panggil kamu punya pimpinan. Baru 2 menit sudah diminta 4.000. Padahal 1 jam kemudian baru dikenakan. Di tempat lain orang tuh masuk baru 2 menit, 3 menit, 10 menit belum sampai 1 jam tidak dikenakan. Oh, ini Polda loh. Polda, Pak Kapolda, tolong nih bereskan parkir di sini. Kalau bisa bubarkan. Ya. Parkir di sini ini dibubarkan, digratiskan aja kepada masyarakat. Jangan buat susah masyarakat. Telepon. Kamu tahu saya siapa? Panggil, kamu punya Kapolda ke sini. Kamu bikin malu masyarakat. Bilang Frita Alorboy, kamu pikir saya takut? Panggil Kapolda. Jangan begitu. Saya parkir motor di sini. Biar macet sekalian. Nggak boleh. Biarin, nggak usah. Kalian sudah buat susah masyarakat. Panggil Kapolda sekalian datang ke sini, biar dia tahu saya siapa. Kalian bikin malu aja. Parkir mahal di lain orang turunkan kalian di Polda Metro Jaya mahal-mahal. 4.000. Kalian tanggung jawab nih. Kalau bisa parkir di Polda Metro Jaya itu digratiskan. Rakyat jangan disengsarakan. Panggil Bapak Kapolda. Biar dia lihat saya. Ini siapa? Panggil Kapolda. Mempermalukan Indonesia ini kalian nih. Biar Pak Kapolda kenal saya, panggil. Kamu bikin malu aja. Tanggung jawab, biarin, gak usah. Panggil Kapolda ke sini. Jangan. Pak, Bapak punya anak buah nih, tolong ditegur. Baru 2 menit 4.000. Rakyat kecil jangan disesatkan. Kalau bisa parkir di Polda itu digratiskan. Lembaga negara rusak model begini. Saya yang buat ribut di Mabes Polri. Tanya. Biarin Bapak, jangan, gak usah. Biarin, biar kalian gratiskan. Gratiskan ini. Gratiskan. Biarin. Ini masyarakat pun. Kalian ini mengayomi rakyat atau mensusahkan rakyat? Gratis parkir sudah mahal, bikin susah rakyat. Ini lembaga rusak nih karena diperlukan oleh ini nih, lembaga apa nih? Bubarkan aja. Bubarkan. Jangan begitu. Bukan kalian buat susah rakyat. Tanya Pak Kapolda, saya siapa? Gak boleh. Kalau bisa parkir gratis, bilang Pak Kapolda. Kalian bikin susah masyarakat, ya? Kalian bikin susah masyarakat. Lembaga negara rusak karena kalian perlakuan. Tanya Belum Frita Alorboy. Kalian bikin malu. Parkir Polda itu gratis. Lain orang kasih gratis, kalian buat susah rakyat.
Berjam-jam orang aktif, jangan Pak, biarin motor saya sini mana. Apa siapa yang suruh Bapak? Hak apa Bapak? Bapak kesini motor saya hak apa? Bapak punya hak apa? Bapak punya hak apa? Bapak punya hak apa? Gratiskan. Kalian bikin malu lembaga negara. Kamu videoin saya, laporkan ke Kapolda Fritz Alor Boy. Panggil Bapak Kapolda. Saya tidak pernah takut. Jangan begitu. Biar kamu lihat muka-muka saya. Ini saya viralkan biar Kapolda copot. Ya. Kasih tahu, Bapak Kapolda, pecat itu Kapolda. Supaya kalian tahu, nggak ada sabar-sabar. Kapolda dipecat. Kalau kerjanya tidak benar, kami yang pilih ini barang. Kapolda Anda dipecat. Bikin malu rakyat. Kalian bikin malu. Kalian mau kaya raya? Hah? Polda itu harusnya gratiskan masyarakat, bukan cari keuntungan di atas keuntungan. Selama ini saya diam. Bubarkan aja. Ini parkir, bubarkan. Jangan begitu, jangan merugikan rakyat. Panggil Kapolda. Panggil Bapak Kapolda. Menghadap. Kamu pikir saya takut kamu Kapolda? Hah? Parkir bikin rusak, bikin rugi negara. Panggil Bapak Kapolda. Bilang saya panggil. Saya buat kacau di sini. Biar kamu tahu saya siapa. Bangkan aspirasi rakyat. Kamu mempersusahkan rakyat. Orang aktivitas di sini berjam-jam. Kalian bebankan parkir model begini. Heh, bubarkan ya. Ini parkir harus dibubarkan. Bikin malu aja. Apakah Polda ini terlalu miskin? Saya live ya. Piksa dengan parkir mahal. Baru masuk 2 menit dibebankan dengan harga 4.000. Bukan kami tidak mampu bayar, tapi kalian mempermalukan lembaga negara. Mana Polda kalian? Panggil. Malu aja. Orang datang di sini ini karena ada kebutuhan. Bikin malu saja Polda Metro Jaya nih. Sampaikan ke Bapak Kapolda, mending Bapak Kapolda, Anda dicopot. Tegur ini bawahan Anda. Kerjanya tidak benar. Saya buat ribut di sini. Biar Anda tahu, bubarkan ini parkir. Ini anggap saya parkir liar nih. Bubarkan ini parkir. Besok kami minta harus dibubarkan ini parkir nih. Parkir sudah mahal, orang baru masuk 2 menit dikenakan 4.000. Dari mana aturan kalian? Tidak paham aturan, jangan buat aturan sembarang. Ah, kalian bikin malu di sini. Ini kinerja nih. Nih mbaknya nih. Entar, Mas. Ini nih. Kelakuan buruk nih. Kamu bertanggung jawab. Ya. Bertanggung jawab ya. Apakah kamu terlalu miskin? Apakah kamu terlalu miskin? Hah? Kamu terlalu miskin? Rakyat datang di sini, tolong dilayani baik. Kalau bisa parkir gratis. Lembaga negara kok pungut-pungutan liar. Ini anggap saja Polda Metro Jaya pungut liar. Ya, kepada masyarakat. Lihat, ini baru 32 jam pasti bayar mahal. Kalian bikin malu aja. Kenapa Polda tidak bisa gratiskan? Kalian ini buat citra Polri rusak. Perlakuan busuk model begini nih. Perlakuan busuk model begini, citra Polri itu rusak. Dirusakkan oleh oknum-oknum rakus uang model begini. Kalau bisa Bapak Kapolda, Anda dipecat. Jangan bikin malu nih lembaga negara. Parkir itu digratiskan. Baru masuk 2 menit, ini orang minta 2.000. Dari mana dasarnya? Kalian bikin malu aja. Bubarkan di Polda kalau bisa. Kalau tidak mampu melayani rakyat. Katanya melayani rakyat, mengayomi rakyat, melindungi rakyat. Kok buat begini kebijakannya? Tidak Pak, kesal. Kapan ini parkir digratiskan? Saya minta, baru masuk 2 menit diminta 4.000. Dasar hukumnya dari mana? Ya apa? Nah, saya video ini. Saya lagi video. Baru masuk 2 menit, langsung diminta 4.000. Bukan masalah uang bagi saya, uang terlalu kecil. Tapi ada mekanismenya. Apakah Polda ini ingin kaya raya? Tarik-tarik parkir dari sini? Dia nggak tahu berapa lama. Bukan. Itu apa kita orang bodoh? Sekarang mau Bapak gimana? Pak, saya minta parkir Polda digratiskan. Sekarang Bapak total ya, gimana? itu permintaan saya. Itu Sepakat ya? Oke. Bapak juga sepakat. Oke. Parkir Polda digratiskan semua. Yang apa? Untuk yang semuanya. Ini di pengelolaan di pihak Dia ketiga, Pak. sudah pihak ketiga. Pihak PT apa? PT apa? Ya print parkir sudah jelas. PT apa? Pihak ketiga PT yang merugikan masyarakat dibubarkan. Iya, Ya, saya tahu. Bapak PT yang merusak rakyat dibubarkan. Bapak kepentingannya apa hari ini? Kepentingan menolak. Saya jangan tanya kepentingan itu urusan saya. Bapak tidak perlu tahu. Bapak keperluannya apa? Bapak tidak perlu tahu. Ya udah, Bapak Urusan boleh, saya. Bapak Nggak usah. nggak usah rame-rame Kenapa? gitu. Bapak mau pakai? Bapak sentuh saya. Saya berusaha Bapak dipecat. Mau? Silakan kalau mau pecat saya. Oke, betul ya. Silakan. Bapak namanya Pak Widodo. Silakan. Kalau mau Jangan pecat tes. Saya minta parkir Polda dihapus. Bapak laporan ke Digratiskan. Bapak Saya ngomong biar viral. Saya pelaksana laporan. Biar viral. Saya pelaksana. Supaya masyarakat tahu inilah kinerja buruk Polda Metro Jaya, ya. Iya. Buruk ya, Iya, buruk. iya. Pak Kapolda, Bapak mau supaya Bapak laporan tahu. kemana sekarang? Pak Kapolda tahu ini kinerja buruk Polda Metro Jaya. Ya. Ini merusak ya. Silakan. Oke, Ya, kita tunggu silakan. nanti. Ya, Saya viralkan ya. Ya, silakan aja, silakan. Saya minta Ya.
agar ditertibkan parkirnya. Itu aja. Oke. Ya, Oke. saya hampir tiap hari masuk di sini. Ya, oke, ya. Pernahkah saya komplain? Kami petugas penjaga. Saya tanya, Pak. Dengar dulu, Bapak tiap hari Nah, masuk di sini. Bapak tiap saya hari. sebagai penjaga, saya tahu kepentingannya apa. Kepentingan Karena di sini pasti ada ada. orang buat laporan, ada yang Iya, mau ke kepentingan Bapak tidak perlu tanya saya punya Saya tahu, kepentingan. harus tahu saya penjaganya di sini. Penjaga iya, Mana Bapak tidak perlu tahu. Ya, saya Itu tahu kalau Bapak Bapak kan tiap saya. hari Saya di tidak sini. punya urusan dengan Bapak. Ya, saya tahu kamu Saya masih tidak ada urusan di sini. Bapak. Kalau kamu Saya masih tidak punya urusan dengan Bapak. Hukum mana yang mengatakan bahwa Bapak punya urusan dengan saya? Saya Mana tidak urusan sini, Bapak? Saya harus tahu siapa. Tunjukkan Semua mana yang masuk aturan mana semua yang masuk sini. mana aturannya? Semua yang masuk Mana sini aturannya? urusan saya. Mana aturannya? Enggak ada aturan itu. Tapi udah jangan buat aturan. Ya buat udah, aturan. ya udah sekarang Bapak kita maunya jalankan sesuai Bapak maunya aturan. gimana? Hapus ini parkir. Enggak bisa Ini, pengelolaan pihak hapus parkir. Kamu lapor ke Dasar Polda. ketidak. Kamu lapor ke dasar Polda. apa? Tunggu katanya. Kamu lapor ke Mana kita ke Polda? Ke Polda. Motor saya titip. Lapor SPK dulu. Bukan, jalan, Ayo, jalan. Enggak lapor SPK dulu. Jalan. Nanti dari bawah Enggak, bisa langsung kantor. langsung ke Polda. Enggak bisa. Langsung ke Polda. Apa dasarnya? Emang Pak Kapolda ini terlalu VIP di sini? Kenapa melayani tidak bisa melayani masyarakat? Bukan Hah? bayar semuanya ada tahapnya. Mas. Mana? Semuanya Ketemu Pak ada Kapolda? tahapnya, Mas. Enggak ada. Langsung ke Polda. Berani? Iya, iya. Berani? Berani kita ketemu Pak Kapolda? Ada tahapnya, Mas. Tidak bertahap-tahap. Enggak ada tahapnya. Ini karena ini perlakuan karyawan Anda tidak benar. Rusak, Bukan busuk. karyawan saya. Ini Sudah. anggota saya, bukan karyawan saya. Kenapa ada di lembaga ini? Ini Kenapa pihak ketiga, pengelolaan pihak ketiga. Mas tahu aturan enggak? Kalau pengelola kenapa ada di Polda Metro Jaya? Ya orang pengelolaan kok. Pihak Pengelola swasta. kenapa diberikan kesempatan? Kok kosong keras? Berarti ada. Pak, kenapa Bapak menggertak saya? Bapak yang keras-keras. Jangan menggertak saya. Bapak yang keras. Bapak berani gertak saya. Enggak gertak saya keras. Jangan. Suara Jangan saya sama pakai kayak jurus. Anda mau gertak saya. saya. Mau keras, saya bisa keras. Kenapa? Kertas sudah Ya udah siapa? Kamu udah keras dari awal. Silakan. Keras. Enggak apa-apa. Sentuh. Ngapain jangan Saya penjara Apa Anda. kepentingan saya untuk kamu? Sentuh. Sentuh. Apa kepentingan Berani saya sentuh. untuk kamu? Berani sentuh. Orang dari tadi Jangan. keras juga saya berapa? Kamu. Kepentingan saya apa untuk kamu? Jangan ya. Ini saya viralkan. Kamu keras keras sudah. Berani kamu keras. Keras. Saya suruh kamu keras. Yang ngekeras siapa? Kamu Yang tak. keras. Jangan cari masalah. Sudah. Ada Bang, kenapa Bang? Jangan ya. Ini yang namanya polisi membuat rusak lembaga. Kenapa? Katanya polisi itu mengayomi, melindungi Iya, kan? iya, iya, Kenapa iya. buruk begini kinerjanya? Kerjanya apa? Kinerjanya kenapa rusak? Apanya rusak? Itu Pak, begini Pak. Iya. Nanti kalau Saya begitu. pelan nih, pelan. Oke. Pelan, Kalau pelan. begitu dengan Bapak, karena Bapak pelan saya matiin. Pelan. Kenapa? Bapak kan dibayar oleh negara. Parkir ini pasti Bapak bisa membayar. 1 juta pun Bapak mampu. Bagaimana dengan ojek? Bagaimana dengan rakyat enggak kecil? juga, Pak. Saya Pak, enggak- sabar. Saya ngomong dulu. Iya, gimana? Baru masuk 2 menit dikenakan 4.000. Masuk akal? Hah? Masuk akal menurut Bapak? Gimana tanggapan Bapak? Baru masuk 2 menit langsung dikenakan 4.000. Harusnya berapa? Itu, Pak, di tempat lain belum sampai 1 jam gratis. Kenapa Polda menerapkan aturan di atas aturan yang tidak manusiawi banget? Jadi Harusnya Pak, salah satu, karcis diturunin kalau memang adakan. Jangan 4.000, di luar sana 2.000. Kenapa di Polda 4.000 per jam lagi? Orang pakai, emangnya Polda terlalu miskin? Polda terlalu miskin? Oke, terus gimana? Terus. Lembaga lain tidak ada parkir loh. Ya, terus gimana? Kenapa cuma Polda yang adakan? Berarti Polda ini mencari keuntungan di atas keuntungan dong. Namanya parkir liar dong. Jadi saya jelaskan. Oke, silakan Pak. Biar fair ya. Jadi gini, Cid. Parkir Polda Metro Jaya ini, Ya. ini yang mengelola dari pihak luar, Oke. ya. Jadi ada MOU-nya. Oke. MOU ya? Saya dan pegang juga- MOU, ya, coba. ada perjanjiannya bahwa yang mengelola parkir ini Oke. dari swasta, Oke. bukan dari Polda Metro Ya. Jaya. Jadi mohon izin, Oke. untuk masalah tarif, Oke. tarif itu dasar pertama per jamnya, Oke. maksudnya berapa? Terus, itu yang Bapak punya- jelasin saya bantah ya. Ya, Oke. yang punya itu parkir dari Oke. pihak swasta ini. Oke. Kita hanya memperlancar tugas ini untuk Oke. keluar lancar, masuk lancar. Sudah ya Pak, saya Itu masuk aja, lagi ya. itu Begini aja. Pak, ini lembaga parkir ada di lokasi mana? Di Polda. Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Ya. Polda mengizinkan Ya. pihak ketiga mencari keuntungan di dalam Polda. Di Kapolres lain gratis Pak. Kenapa Polda begitu seenaknya membuat MOU lalu mencari keuntungan di atas keuntungan? Ya. Seharusnya nggak boleh. Makanya nanti Saya tanya Bapak, apakah di Polres lain seluruh Indonesia ada tarif parkir? Apakah di Mabes ada parkir model begini dibebankan? Cuman Polda Metro Jaya, berarti Polda Metro Jaya sementara mencari keuntungan di atas keuntungan. Nah ini yang tidak boleh. Tumpang tindih dalam aturan. Mohon untuk dihapus. Kapolres lain selama saya masuk Polres nanti Polres tidak ada satu parkir. Kenapa Polda Metro Jaya dibebankan kepada rakyat? Ini ojek-ojek sudah susah, masyarakat sudah susah. 5-6 jam mereka, apalagi maaf Pak, pelayanan di ini nih terlalu lambat, buruk. Melayani masyarakat terlalu buruk. Saya kasih tahu, baru kali ini saya ngomong, sangat buruk. Yang dikirim kita tunggu berjam-jam, bertahun-tahun, bahkan tidak dipanggil. Itu pelayanan paling buruk di Polda Metro Jaya. Tapi saya diam. Kali ini saya buka semua. Ya, Tolong benahi semuanya. Tapi jadi gini, saya ini coba bahan. Saya di Ya. sini untuk sama pengendali lingkungan ini Berarti saya viralkan biar Nanti- tebus Kapolri ya, Pak Kapolri. Bukan, Enggak, viralkan. saya viralkan Ya. biar tebus Kapolri ambil tindakan. Ya. Pak Listio Sigit, tolong benahi Polda Metro Jaya. Saya viralkan ini video, biar Polda Metro Jaya ini dihapus ini parkir. Masyarakat dirugikan.
Ojek Bapak lihat, belum tentu pemasukan banyak. Mereka masuk keluar harus berjam-jam, bayar kan berapa? harus Bapak tidak pikir koordinasi hati mereka. dulu, iya. Bapak dibayar negara, gaji masyarakat. Bapak enak, tidak masuk kantor dapat gaji. Bagaimana dengan masyarakat kecil? Apakah per hari mereka mendapat seperti Bapak? Kita berpikir realistis nih. Tolong dipikirkan. Saya harap parkir ini ditutup. Parkir mall. Karena apa? Bapak bilang MOU. Kata MOU saya pegang di situ. Iya, Artinya iya. Polda Metro Jaya sementara mencari keuntungan di atas keuntungan. Ya, Ya udah, nanti Polda silakan. Metro Jaya sementara mencari Ya. harta kekayaan dari parkir. Itu nanti silakan sama pimpinan Saya parkir viralkan aja ya. sebelumnya. Saya viralkan Ya. biar rame, Nanti saya masyarakat sama tahu pimpinan ini Polda Metro Jaya punya keburukan. Coba, sampai Sudah ya, cukup ya Pak. Biar Bapak catat nama Iya, Fritz catat. Alor Boy. Cari di Google, Oke. nanti cari nama saya lengkap semua Ya, di situ. oke. Oke? Sudah ya Pak. Cuma kamu sama saya. Sudah. Saya nggak bisa menjelaskan masalah. Sudah Pak. Loh, kamu pimpinan. Biar selesai ya. Biar saya viralkan. Ini membuktikan bahwa Polda kerjanya tidak benar. Citranya buruk dan mencari keuntungan dan melalui parkir. Anggap saja saya nilai ini parkir liar. Sepakat? Biar Bapak catat di sini. Siapa itu Fritz Alor Boy? Tanya aja di Polda. Nama siapa? Fritz Alor Boy. Cek aja di Google. Fritz Alor Boy. Aktivis yang suka demo. Iya, Pak Jokowi aja kenal. Yang demo presiden ke seluruh. Begitu ya. Oke. Saya tidak percaya memperjuangkan aspirasi rakyat, Iya, Pak. iya, oke. Ya, saya mohon maaf. Saya sementara memperjuangkan aspirasi rakyat kecil. Oke, itu saja. Saya minta maaf kalau saya salah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video yang saya sudah tayangkan tadi. Video yang berjudul Seorang Pria yang Protes Parkir Berbayar di Polda Metro Jaya. Baik, di sini saya akan menganalisis video yang saya tayangkan tadi. Selamat menyaksikan. Video tersebut memprihatinkan perbedaan antara seorang pria dan bertugas parkir terkait kewajiban membayar parkir meskipun kendaraannya hanya berhenti dalam waktu singkat. Peristiwa ini menarik perhatian publik karena terjadi di lingkungan institusi negara dan memunculkan perbincangan mengenai penerapan aturan parkir serta pelayanan kepada masyarakat. Kronologi kejadian berdasarkan rekaman video yang berada di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi ketika seorang pria mendatangi kawasan Polda Metro Jaya dengan menggunakan kendaraan pribadi. Setelah memasuki area parkir, pria ini tersebut hanya berhenti dalam waktu yang relatif singkat untuk keperluan tertentu. Namun, saat hendak meninggalkan lokasi, ia diminta oleh petugas parkir untuk membayar biaya parkir sesuai ketentuan yang berlaku. Merasa keberatan, pria tersebut mempertanyakan dasar penggunaan biaya parkir, terutama karena durasi parkir yang menurutnya sangat singkat. Perdebatan pun terjadi antara pria tersebut dan bertugas parkir. Situasi ini direkam menggunakan ponsel dan kemudian diunggah ke media sosial hingga akhirnya menyebar luas dan menarik perhatian publik. Latar belakang kebijakan parkir. Secara umum, kebijakan parkir berbayar diterapkan sebagai bagian dari pengelolaan fasilitas publik dan penataan lalu lintas. Biaya parkir biasanya digunakan untuk melihat area parkir, mengatur kendaraan, serta sebagai sumber pendapatan daerah atau instansi pengelolaan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan parkir sering menimbulkan perdebatan, terutama ketika di tempat tanpa pertimbangkan durasi parkir atau kondisi pengguna. Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya keberatan dari warga dalam video tersebut. Pernyataan warga. Dalam video yang berbeda, pria tersebut menyampaikan bahwa kebijakan parkir berbayar seharusnya mempertimbangkan lama waktu parkir. Ia menilai bahwa penggunaan biaya untuk parkir yang hanya berlangsung beberapa menit terasa tidak adil dan kurang berpihak pada masyarakat. Ia juga menyinggung kondisi masyarakat kecil yang harus menghadapi berbagai biaya tambahan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini kemudian mendapat respon luas dari warganet yang merasa memiliki
pengalaman serupa. Penjelasan petugas. Sementara itu, petugas parkir yang terekam dalam video tetap menjelaskan bahwa setiap kendaraan yang memasuki area parkir dikenakan biaya sesuai ketentuan, tanpa membedakan lama atau singkatnya waktu parkir. Sikap petugas tersebut mencerminkan penerapan aturan secara administratif dalam konteks pelayanan publik. Kondisi ini kerap menimbulkan dilema antara kepatuhan terhadap aturan dan penerapan kebijakan yang lebih fleksibel. Analisis aspek pelayanan publik. Peristiwa ini menyoroti pentingnya kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal komunitas antara petugas dan masyarakat. Kurangnya penjelasan yang komprehensif mengenai dasar kebijakan parkir dapat memicu kesalahpahaman dan ketidakpuasan publik. Pelayanan publik yang baik tidak hanya berfokus pada penerapan aturan, tetapi juga pada pendekatan yang harmonis dan komunikatif. Dengan komunikasi yang jelas dan empatik, potensi konflik di ruangan publik dapat diminimalkan. Respon publik. Video tersebut memulai beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagai warganet menyatakan dukungan terhadap pria tersebut dan menilai kebijakan parkir perlu dievaluasi agar lebih adil. Mereka berdebat bahwa aturan seharusnya mempertimbangkan situasi dan durasi parkir. Di sisi lain, terdapat pula warganet yang menilai bahwa aturan harus tetap ditegakkan demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum. Perbedaan pendapat ini menunjukkan keberagaman sudut pandang masyarakat dalam menilai kebijakan publik. Peran media sosial. Media sosial berperan besar dalam menyebarkan peristiwa ini ke ruang publik yang lebih luas. Unggahan video yang memungkinkan masyarakat untuk melihat langsung kejadian yang terjadi dalam membentuk opini masing-masing. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi saran kontrol sosial, di mana kebijakan dan praktik di ruangan publik dapat dengan cepat mendapat sorotan dan evaluasi dari masyarakat. Dampak sosial. Viralnya video protes parkir ini berpotensi mendorong institusi terkait untuk melakukan evaluasi kebijakan. Selain itu, peristiwa ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna fasilitas publik. Diskusi yang muncul di ruang digital mencerminkan peningkatannya partisipasi publik dalam mengawasi pelayanan dan kebijakan yang diterapkan oleh institusi negara. Peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan parkir berbayar yang menimbulkan polemik di masyarakat. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi kebijakan parkir, khususnya di lingkungan fasilitas publik dan institusi negara. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak memberatkan masyarakat dan tepat mencerminkan prinsip keadilan sosial. Selain itu, pemerintah dapat menyusun aturan lebih jelas terkait durasi parkir. Misalnya, dengan menerapkan kebijakan toleransi waktu parkir tertentu tanpa biaya, terutama bagi masyarakat yang hanya berhenti dalam waktu sangat singkat. Kebijakan semacam ini dapat mengurangi potensi konflik antara petugas dan masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi informasi. Papan informasi mengenai tarif parkir, dasar hukum, serta mekanisme
pengelolaannya harus dipasang secara jelas dan mudah dipahami. Transparansi ini penting agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pengguna fasilitas publik. Dari sisi pelayanan publik, pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada petugas parkir agar mampu berkomunikasi secara lebih persuasif dan humanis. Pendekatannya yang baik dan komunikatif dapat membantu meredam emosi masyarakat serta mencegah terjadinya konflik di lapangan. Selain itu, pemerintah dapat membuka ruang pengaduan masyarakat yang mudah diakses, mulai kanal pengaduan resmi. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan tanpa harus melupakannya melalui media sosial. Dengan demikian, masalah dapat ditangani secara institusional dan berkelanjutan. Kesimpulan, peristiwa protes parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya yang viral di media sosial menunjukkan bahwa persoalan kecil dalam kehidupan sehari-hari dapat berkembang menjadi isu publik yang besar apabila menyentuh rasa keadilan masyarakat. Parkir berbayar tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai cermin kualitas pelayanan publik dan kepekaan institusi negara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Khususnya, ini memperhatikan adanya perbedaan sudut pandang antara masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik dan aparat sebagai pelayanan aturan. Di satu sisi, masyarakat mengharapkan kebijakan yang lebih manusiawi, fleksibel, dan mempertimbangkan situasi konkret, seperti durasi parkir yang singkat. Di sisi lain, aparat menjalankan aturan yang telah diterapkan secara normatif sebagai bagian dari sistem birokrasi. Ketegangan antara kedua kepentingan inilah yang kemudian memicu konflik dan menjadi konsumsi publik melalui media sosial. Viralnya video ini tersebut juga menegaskan peran media sosial sebagai ruang kontrol sosial. Media sosial memungkinkan masyarakat menyuarakan pengalaman, kritik, dan aspirasi secara langsung kepada publik luas. Namun, di sisi lain, fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan institusi negara untuk lebih responsif, transparan, dan terbuka terhadap evaluasi kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, peristiwa seharusnya dijadikan momentum refleksi bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan parkir di fasilitas publik. Evaluasi kebijakan, peningkatan kualitas komunikasi petugas, transparansi aturan, serta pendekatan pelayanan yang lebih empati merupakan langkah penting untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang. Pemerintah dituntut tidak hanya menegakkan aturan, tapi juga memastikan bahwa aturan tersebut selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kepentingan masyarakat luas. Secara keseluruhan, kasus protes parkir berbayar ini memberikan pelajaran bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari perhatian dan kepercayaan masyarakat. Dengan mengedepankan dialog, evaluasi berkelanjutan, dan pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat, diharapkan hubungan antara institusi, negara, dan warga dapat
terjadi secara lebih harmonis dan konstruktif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Salam sejahtera untuk kita semua.